Kita akan mulai dari apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan wasiat penting. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Firman Allah, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi penerus anak cucu yang lemah keadaannya, yang senantiasa mereka khawatirkan. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus. Di dalam ayat ini kita mendapat peringatan Allah tentang resiko memiliki anak dan generasi penerus yang mereka akan berada dalam keadaan lemah dan senantiasa kita khawatirkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya kepada kita. Jika kita ingin agar generasi penerus itu kuat dan tidak perlu kita khawatirkan, maka rumusnya falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang lurus. Ini dulu yang bisa kita catat, nanti akan kita tambahkan tentang basic value dalam parenting. Nilai dasar dalam mendidik anak-anak kita itu, yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah perkataan yang lurus. Ayat ini bukan Ali Imran, An-Nisa. Surah An-Nisa ayat yang ke-9 ini turun di tengah-tengah pembicaraan tentang waris dan pembagian-pembagiannya. Dan tentang pembagian waris ini di dalam Islam termasuk salah satu hukum yang paling rinci diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mengacu kepada Al-Quran dalam soal waris. Nah, karena ayat ini, ayat ke-9 surah An-Nisa ini berada di tengah pembicaraan tentang warisan harta dan bagaimana cara membaginya, barangkali ada yang mengira ayat ini bicara tentang hendaknya kita meninggalkan anak keturunan kita dengan warisan yang banyak, harta yang berlimpah, supaya kita tidak perlu khawatir tentang mereka. Tetapi menilik apa yang difirmankan Allah di situ, justru ayat ini bicara tentang betapa tidak cukupnya harta, berapapun banyaknya, betapa tidak memadainya yang namanya kekayaan, berapapun banyaknya yang kita wariskan kepada anak-anak kita kalau tidak disertai dengan ketakwaan kita kepada Allah dan ucapan-ucapan lurus yang kita biasakan dalam berbicara kepada mereka. Sejarah berbicara tentang betapa luar biasanya perbedaan antara yang meninggalkan anak-anaknya dengan ketakwaan dan perkataan yang lurus meskipun mereka bukan orang yang berharta banyak, dengan orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah tetapi kemudian tidak menegakkan ketakwaan dan perkataan yang lurus kepada anak-anaknya. Salah satu khalifah Daulah Bani Umayyah adalah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Jadi ada Abdul Malik bin Marwan punya putra Walid bin Abdul Malik, menggantikan beliau menjadi penguasa Daulah Bani Umayyah. Walid nanti meninggal digantikan oleh Sulaiman bin Abdul Malik, adiknya. Ketika Sulaiman meninggal, atas ikhtiar para ulama berhasil memasukkan Umar bin Abdul Aziz yang adalah sepupu sekaligus adik ipar dari Walid dan Sulaiman untuk menjadi penggantinya. Kemudian sesudah itu kembali ke Bani Abdul Malik, yaitu
Yazid bin Abdul Malik dan Hisham bin Abdul Malik. Jadi pada zaman itu dikenal wanita paling mulia dalam kurun masa itu, yakni abad pertama Hijriyah. Ya, pasca para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu adalah Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Karena bapaknya khalifah, dua kakaknya khalifah, dua adiknya khalifah, suaminya juga khalifah. Itu kayaknya rekor. Belum ada yang memiliki catatan seperti itu. Jadi ada seorang putri namanya Fatimah binti Abdul Malik, ayahandanya adalah seorang khalifah, dua kakaknya adalah khalifah, dua adiknya adalah khalifah, dan suaminya sendiri juga khalifah. Itulah Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Kita kembali ke kisah Walid bin Abdul Malik. Ketika beliau meninggal, Walid ini meninggalkan untuk masing-masing anaknya warisan selain yang berupa tanah-tanah, lahan-lahan perkebunan maupun penggembalaan dan ternak-ternaknya, maka masing-masing anaknya itu mendapatkan warisan tunai bernilai masing-masing 40 juta dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas 22 karat. Maka kalau kita hitung sekarang 1 gram 22 karat itu sekitar 800 ribu rupiah. 800 kalikan 4,25, ya katakanlah 3,5 juta. 3,5 juta dikalikan 40 juta. Berarti 3,5 kali 40 itu 35 kali 4, 140. Nolnya 12 berarti triliun. Jadi masing-masing putranya Walid bin Abdul Malik ini mendapatkan warisan harta 140 triliun. Itu baru uang tunainya, belum yang lain-lain. Ada kuda, ada onta, ada kambing, ada macam-macam beserta lahan-lahan pengembalaannya. Tadi kita sebutkan Walid meninggal digantikan Sulaiman, Sulaiman wafat digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz akan meninggal dunia, maka dihitung hartanya. Ya, ketika dihitung hartanya, maka kemudian ketemu jumlah kalau dibagikan untuk anak-anaknya, masing-masing itu mendapatkan 8 dirham. Dirham, dan cuma 8. 1 dirham itu 3,5 gram perak. Sekarang harganya sekitar 70 ribu rupiah. Maka kalau 8 dirham itu kira-kira 560 ribu rupiah. Ripis. Jadi masing-masing anaknya Umar bin Abdul Aziz itu mendapatkan warisan 8 dirham atau 560 ribu rupiah. Sementara kakak iparnya dulu Walid bin Abdul Malik ketika meninggal mewariskan harta untuk anak-anaknya itu 40 juta dinar atau 140 triliun. Satu perbedaan yang luar biasa. Ya, pada saat Umar bin Abdul Aziz akan meninggal itu ada salah satu adik iparnya yang mendampingi namanya Maslamah bin Abdul Malik. Kemudian Maslamah mengatakan kepada beliau, "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau kasihan kepada anak-anakmu? Wasiatkanlah mereka kepadaku karena aku adalah di antara pangeran Bani Umayyah yang paling kaya. Biarkan aku yang menjadi penanggung mereka." Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, "Tenanglah wahai Maslamah, sesungguhnya aku telah menitipkan mereka kepada yang lebih kaya daripada engkau." "Siapakah itu yang lebih kaya daripada aku?" kata Maslamah. "Allah Subhanahu wa taala," kata Umar bin Abdul Aziz. "Dan engkau wahai Maslamah, lebih baik segera engkau pikirkan jawaban apa yang akan kau berikan kepada Allah kelak ketika Allah menanyakan tentang setiap dinar dan dirham yang ada pada dirimu." Itu jelek gitu ya. Membuat Maslamah tidak lagi merengek agar anak-anak Umar bin Abdul Aziz itu diizinkan ada dalam perwaliannya dan dipelihara olehnya. Beberapa puluh tahun berselang,
Keturunan Walid bin Abdul Malik menjadi buronan ketika daulah Bani Umayyah tumbang. Dikejar-kejar dan bersembunyi dari kota satu ke kota yang lain, bahkan ada yang harus menjadi pengemis. Sementara anak-anak Umar bin Abdul Aziz menjadi pembayar-pembayar zakat yang paling besar pada zamannya. Sesungguhnya terlalu banyak cerita sejarah tentang betapa tidak cukupnya harta menjadi semata-mata yang kita wariskan kepada anak-anak kita, tetapi seperti yang difirmankan Allah, kita perlu melandasi pendidikan untuk anak-anak kita itu dengan takwa kepada Allah dan dengan ucapan yang lurus. Pertama, basic value pendidikan untuk anak-anak kita di dalam parenting ini adalah ketakwaan kepada Allah. Menjadi orang tua yang bertakwa adalah jalan agar anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang tua yang ingin anaknya seperti Imam Syafi'i. Tetapi sebagai orang tua dia tidak berusaha menjadi seperti orang tuanya Imam Syafi'i. Hari ini banyak orang tua yang ingin anaknya hafal Quran di usia 10 tahun. Tetapi dia sebagai orang tua juga tidak mengimbangi dengan turut bersama anaknya untuk berakrab-akrab, bermesra-mesra dengan kitabullah. Ini tentu adalah sesuatu yang disebut orang Jakarta sebagai jaka sembung naik ojek, gak nyambung jack. Jadi kita perlu paling tidak memiliki komitmen kepada Allah untuk menjaga diri kita di dalam ketaatan supaya anak-anak kita dijaga oleh Allah di dalam kebaikan. Tentu untuk bertakwa kepada Allah, pintu yang pertama adalah meminta, memohon kepada Allah, di antaranya adalah dengan doa kita, doa yang sangat terkenal diajarkan oleh para ibadur rahman dalam suratul Furqan. Doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa kepada Allah, duhai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami pasangan dan anak keturunan kami sebagai qurratu a'yun, penyejuk mata yang manis terasa di dalam pandangan, menenteramkan sampai ke hati. Dan jadikanlah kami ya Allah sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa Masya Allah indah sekali. Kalau kita sudah menikah, bahkan sebelum menikah sebenarnya tidak apa-apa memperbanyak doa ini. Lebih-lebih kalau sudah menikah dan sudah memiliki keturunan, maka doa ini menjadi doa yang lazim, doa yang penting untuk kita senantiasa baca. Mungkin sehabis salat, mungkin di setiap kesempatan mustajabah, ya, mungkin di saat menyaksikan pasangan kita atau anak-anak kita sedang terlelap tidur, gitu ya. Mungkin di saat mereka sedang tidak dalam pandangan kita, lagi pergi, lagi bermain, lagi sekolah, lagi berbagai kegiatan dan kita terkenang, maka bacalah doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan mereka betul-betul qurratu a'yun. Apa itu qurratu a'yun? Kalau Rasulullah SAW menyebut tentang qurratu a'yun, itu beliau menyebut tentang pertama-tama tentang cinta. Dijadikan bagiku kecintaan dari dunia kalian ini berupa dua hal, yaitu istri dan wewangian. Sementara waju'ilat qurratu aini fis salati, dijadikan qurrah ainku itu di dalam salatku. Nah, ini menurut para pensyarah dari hadis ini berarti yang namanya qurratu a'yun itu lebih tinggi dari sekedar cinta. Kita ini dalam memandang anak kita, istri kita, pasangan kita bukan cuma pandangan cinta tapi pandangan qurratu a'yun, yaitu kita merasa bahwa mereka bukan hanya sosok-sosok yang membuat kita bahagia karena tampilan zahirnya. Bukan karena mereka cantik, bukan karena mereka ganteng-ganteng, bukan mereka karena gagah, tetapi karena mereka taat kepada Allah. Karena mereka
tunduk kepada Allah, karena mereka ibadahnya terjaga kepada Allah, karena mereka akhlaknya dianugerahi akhlak yang mulia oleh Allah. Inilah qurratu a'yun. Jadi doa qurratu a'yun itu memperbaiki pasangan dan anak keturunan kita untuk kita, sekaligus memperbaiki diri kita untuk mereka. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan ini yang lebih penting lagi, kita memohon kepada Allah untuk menjadi imamnya orang-orang bertakwa. Biasanya doa-doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya kepada kita dalam Quran dan hadis itu doa-doa yang tawadhu. Sigatnya itu, bentuk katanya itu bentuk yang tawadhu. Contohnya, waja'alna minat tawabin, waja'alna minal mutatahhirin, waja'alna min ibadikas salihin, waja'alna min warathati jannatin na'im. Dan jadikanlah kami, ada min di situ, termasuk di antara banyak orang yang bertaubat, banyak orang yang mensucikan diri, banyak orang yang hamba-hambamu yang saleh, yang mewarisi surga naim. Itu biasanya doanya waja'alna min. Tetapi dalam ayat ini kita diajari doa yang tidak dengan bentuk seperti itu. Bukan waja'alna minal muttaqin, tetapi waja'alna lil muttaqina imama. Kata para ulama, ini doa paling ambisius. Meminta kepada Allah supaya kita bukan cuma termasuk orang-orang bertakwa, tapi kita dijadikan imamnya orang-orang bertakwa. Masya Allah. Ini nggak ada di tempat lain doa yang bentuknya seperti ini. Maka ini menunjukkan ketika kita memohon untuk keluarga kita, kita memohon ketakwaan untuk mereka semua, dan bahkan kita memohon agar kita dijadikan bukan cuma termasuk orang bertakwa, tapi menjadi imam bagi mereka yang bertakwa. Artinya paling tidak seluruh keluarga kita harus menjadi orang-orang bertakwa, lalu kita menjadi pemimpin bagi mereka, bagi keluarga kita itu, pemimpin orang-orang bertakwa. Kan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kalau kita berdoa, ya Allah, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa, itu kan berarti, ya Allah, jadikanlah kami orang yang paling mulia di antara semua orang mulia, yang mulia dengan takwanya itu. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya juga nilai ketakwaan di dalam kehidupan keluarga kita. Jadi bagaimana mewujudkan nilai ketakwaan itu bagi kita sebagai orang tua, selain juga bahwa kita selalu memohonnya kepada Allah dengan doa-doa kita, kita juga perlu mewujudkannya dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dengan berhati-hati, dengan muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah, dengan muahadah, mengingat kembali janji kehambaan kita kepada Allah untuk setia kepadanya dan tidak mensekutukannya dengan apapun, lalu merencanakan amal-amal soleh kita dan meniatkan amal-amal soleh kita, kemudian bermuhasabah, senantiasa introspeksi dan menghitung-hitung bekal kembali kita kepada Allah, lalu bermuaqabah, berani menghukum diri kita kalau kita ini salah, kalau kita ini melanggar komitmen, seperti Nabi Sulaiman ketika kuda-kudanya membuat beliau lalai dari ibadah asar, maka kuda-kuda itu disembelih semuanya, maka apapun yang ditinggalkan karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Lalu Nabi Sulaiman mendapatkan kendaraan namanya angin. Gak usah ngasih makan, gak usah memandikan, gak usah ngasih minum, gak usah merawat, dan angin ini langsung diperintahkan oleh beliau. Dia mengisar, dia mengalir, dia menuju ke tempat yang dikehendaki oleh beliau. Sebagaimana juga Sayyidina Umar bin Khattab pernah lalai dari sholat berjamaah karena kebunnya, maka kebun itu kemudian disedekahkan di jalan Allah. Jadi ini yang disebut sebagai muaqabah dan mujahadah. Mujahadah artinya berjuang, terutama untuk mengikhlaskan niat-niat kita dalam amal karena Allah, dan untuk istiqomah di dalam mengamalkan hal tersebut, karena ahabbul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla.
Amal yang paling dicinta oleh Allah itu yang paling dawam, yang kontinu, yang terus menerus, sambung sinambung, tidak putus meskipun dia sedikit. Jadi kita berupaya menghadirkan basic value pendidikan anak-anak kita itu dengan takwa. Nah, cara untuk menghadirkan takwa dengan doa, yang kedua dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya sejauh kemampuan kita, tentu yang ketiga dengan ibadah-ibadah kita, kesalehan-kesalehan kita. Karena kesolehannya orang tua sangat bermanfaat untuk anak-anaknya. Saya ingat Allahu yarham Ki Haji Mu'tamid Khalil, guru saya dulu, kalau ada santri bermasalah itu yang dipanggil pertama orang tuanya. Santrinya nggak diusik sama sekali, nggak ditegur, nggak diapa, tapi guru ini memanggil orang tuanya. Kemudian orang tuanya ini diminta untuk mendawamkan ibadah tertentu. Di antaranya biasanya tergantung dia lebih senang seperti apa. Ada yang terbiasa berpuasa, diminta untuk memperkuat puasanya. Ada yang bisa qiyamul lail, diminta untuk melaksanakan qiyamul lail, mendoakan anaknya. Karena memang terkait sekali antara bagaimana anak akan dididik menjadi orang-orang mulia dengan bagaimana orang tua juga menjaga kemesraannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat Pak Gopar, seorang penjual gorengan di dekat pesantren Krapyak yang saya sering ngobrol dengan beliau. Pak Gopar ini puasanya Daud tidak putus, qiyamul lailnya tidak pernah ditinggal. Saya tanya, kok Pak Gopar kuat seperti itu, bisa seperti itu, bagaimana? Jadi katanya beliau, ceritanya ada seorang kiai datang ke Krapyak, kemudian minta dipijitin, akhirnya beliau dipanggil untuk memijat kiai tersebut. Ketika Pak Gopar ditawari untuk makan atau minum, Pak Gopar mengatakan, pas saya puasa hari Senin dan hari Kamis, dia puasa. Lalu Pak Gopar ditanya oleh Pak Kiai ini, lah iya Par, dulu apa bapak dan ibumu juga tirakat, juga prihatin, juga mujahadah, juga riyadhah dengan ibadah-ibadah khusus, ya, ibadah-ibadah sunnah. Kata Pak Gopar, "Nggih Pak Kiai, alhamdulillah Senin Kemis ini kebiasaan saya warisi dari bapak dan ibu saya." Kemudian Pak Kiai berkata apa? Kata beliau, "Lah iya lho Par, wong bapak ibu tirakat, prihatin, ibadahnya kuat saja, kamu cuma jadi seperti ini. Lah kalau kamu tidak tirakat, tidak prihatin, tidak ibadah, terus anakmu besok mau jadi apa?" Gitu. Nah itu kata Pak Gopar mak jeleb, ya, membuat beliau akhirnya kemudian bersama istrinya bertekad demi anak-anaknya, diniatkan untuk dirinya dan seluruh keluarganya, mohon kepada Allah diberikan supaya anak-anaknya itu nanti menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang mulia dunia akhirat. Alhamdulillah putra-putrinya menjadi hafid dan hafizah. Insyaallah ya. Jadi seorang penjual gorengan, ya betul-betul. Makanya kita ini sekarang tidak bisa sombong dengan apa yang kita punya sekarang, karena boleh jadi yang kita dianugerahi Allah seperti ini doanya bapak kita, doanya kakek kita, doanya kakek buyut, doanya kakek canggah, doanya kakek wareng, kakek udek-udek, kakek gantung siwur. Nah, kalau di Jawa ada istilahnya kakek itu sampai banyak sekali ada istilahnya gitu ya. Itu dulu mereka mendoakan kita membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Itu sampai sekarang mungkin menjadi manfaat untuk kita. Di dalam Al-Quran ada dalil yang sangat jelas tentang manfaat kesolehan orang tua untuk anak-anaknya. Di dalam surah Al-Kahfi, kisah Sayyidina Musa alaihissalam dan Khidir di episode terakhir. Ketika kemudian Khidir menegakkan dinding, yang dinding ini di bawahnya terdapat simpanan harta untuk dua anak yatim yang saleh di kota tersebut. Di akhir Khidir menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengutus dua orang nabi dan satunya Rasul Ulul Azmi yang sangat mulia untuk menyelamatkan simpanan harta ini untuk dua anak yatim yang ada di kota itu. Kok Allah sampai mengirim dua orang nabi yang mulia ini untuk kemudian menyelamatkan simpanan harta untuk dua anak yatim ini? Alasannya simpel.
wa kana abuhuma salihah. Bapak mereka dulu orang soleh. Karena dulu bapaknya orang soleh, anaknya dijaga oleh Allah. Karena dulu bapaknya orang soleh, Allah sampai mengutus 2 orang nabi untuk menyelamatkan harta simpanan yang akan bermanfaat bagi mereka. Dan bahkan di dalam tafsir disebutkan yang dimaksud abuhuma di situ, bapak keduanya di situ, itu bukan bapak langsung, tapi kakek ketujuh. Jadi kesolehan kakek ketujuh masih bermanfaat sampai keturunannya yang ketujuh. Ya, ini tidak cukup hanya kaya 7 turunan ya. Kalau ada orang yang mengaku saya ini kaya 7 turunan, loh kok bapak miskin? Saya keturunan ke-8. Gitu ya. Jadi ini Masya Allah, jazakallah khairan. Jadi yang kita lihat di sini adalah bahwa kita sebagai orang tua sudah harus berpikir bukan cuma tentang diri kita, tetapi juga tentang anak-anak kita, bahkan di dalam ibadah-ibadah kita. Apakah boleh meniatkan ibadah juga untuk keluarga kita? Justru dianjurkan, karena ada hadis dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang kisah dan tentang ayat alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, anak cucunya mengikuti dalam keimanan, maka Allah himpunkan mereka bersama seluruh garis keturunannya itu di surga yang sama. Di dalam hadis itu dijelaskan ada seorang hamba Allah masuk surga. Ketika sudah sampai di surga, dia bertanya kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, ya Allah, di manakah istri saya, di manakah anak saya, di manakah bapak saya? Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh berfirman, dan Dia Maha tahu. Orang-orang yang engkau sebutkan itu, amal soleh mereka tidak mencapai derajat amal solehmu. Maka tentu kedudukannya di surga tidak mencapai kedudukan yang engkau dapatkan. Lalu orang ini berkata, ya Rabbi, sesungguhnya dulu ketika di dunia saya beramal, amal soleh itu saya niatkan bukan untuk diri saya pribadi saja, tetapi saya niatkan untuk diri saya, istri saya, anak saya, bapak saya. Maka Allah pun memerintahkan agar semua yang dia sebut tadi dihimpunkan bersama dengan dia di dalam surga. Jadi ini penting bagi kita untuk senantiasa juga ya bertirakat, berprihatin, kita niatkan bukan cuma untuk diri kita, tapi juga untuk anak keturunan kita semuanya. Nih, falyattaqullaha, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqulu qawlan sadida. Basic value yang kedua dari parenting yang benar adalah hendaklah mengucapkan perkataan yang lurus, perkataan yang lempeng, perkataan yang konsekuen dan konsisten. Karena anak-anak kita kadang-kadang konsep berpikir dan konsep kejiwaannya itu kacau karena orang tua tidak konsisten dan tidak konsekuen di dalam ucapan. Ini contoh kecil. Anak kita mungkin sudah agak besar, dia sedang nonton televisi atau nonton YouTube, lalu kita perlu bantuan dia. Mungkin di dapur kita minta tolong dia memotong wortel atau apa begitu kan. Lalu kita katakan kepadanya, nak sini dong bantu ibu. Kata si anak, enggak abu, lagi bagus nih filmnya. Lalu kita mengatakan, ya Allah nak, kamu tuh udah besar loh, kok enggak mau bantuin ibu sih? 5 menit kemudian ada iklan di tayangan yang ditonton anak itu. Iklannya barang yang menarik buat dia, lalu dia bilang kepada kita, Bu, beliin ini dong Bu, ini bagus loh Bu. Lalu kita mengatakan kepada dia, nggak boleh, kamu masih kecil, masa beli barang seperti ini? Di mana dia bingung, 5 menit yang lalu dia sudah besar, sekarang dia jadi masih kecil. Jadi yang betul yang mana? Dia itu sudah kecil atau masih besar gitu. Kita kadang-kadang tidak sengaja mengungkapkan kalimat seperti ini. Kenapa? Karena kita berkiblat bukan pada konsisten dan konsekuen, tapi berkiblat pada kepentingan. Kepentingan kita yang pertama agar dia bantuin kita, kita sebut dia sudah besar. Kepentingan yang kedua, ketika dia minta belikan sesuatu, kita nggak ingin belikan, maka kita bilang dia masih kecil.
Nah ini namanya tidak konsisten. Sehingga anak-anak itu bingung sebenarnya itu sudah besar atau masih kecil. Ini yang membuat mereka di dalam berbagai hal nanti orang tua akan menuduh anaknya susah diatur, anaknya ini, anaknya itu, padahal bermula dari kalimat yang tidak konsisten dan tidak konsekuen itu. Jadi dia nanti juga tahu menggunakan kapan saatnya menggunakan aku masih kecil dan kapan saatnya aku kan sudah besar gitu. Nak bantu loh nak, sini nak, aku tuh masih kecil bu, ibu bilang kemarin kan aku masih kecil. Gitu ya. Jadi ini urusan konsisten dan konsekuen. Dan memang wal yaqulu qaulan sadida, mengucapkan perkataan yang lurus itu tidak mudah. Ibu-ibu contoh, anak kita sedang disuapin, makan mungkin bubur. Suapkan ke mulutnya 2 sendok, 3 sendok dia sudah ogah. Tapi disendokkan minuman dari gelasnya, mungkin minumannya manis dan seger, dia suka. Sendokkan dari minuman. Lalu supaya dia itu mau makan, wah ini kasihan kata kita kalau dia nggak makan. Lalu kita nyendok dari mangkok, ya dimasukkan dulu ke dalam gelas. Supaya seakan-akan ini adalah minuman yang dia tadi mau. Lalu kita bilang a. Bahkan meskipun tidak ada kata-kata ini minum dek. Tetapi itu adalah makanan, tapi kita dengan niat tadi dimasukkan ke dalam gelas supaya dia dalam tanda kutip tertipu lalu mau makan. Kita sedang tidak melakukan qaulus sadid atau perkataan yang lurus. Itu perkataan yang bengkok. Contoh lain, kalau kita sedang mau bepergian, anak ini ingin ikut, dia merengek-rengek ingin ikut. Lalu kita tahu besok lagi kalau dia merengek-rengek ingin ikut lagi, ini repot. Karena kita tidak mau repot, lalu kita serahkan dia ke pembantu atau ke orang tua, lalu diajak lihat cicak. Nak cicak. Lalu orang tuanya menyelinap pergi tanpa pamit. Mungkin anak tidak menangis, karena kan kita tidak mau repot karena dia menangis. Mungkin anak tidak menangis, tapi dia belajar sesuatu. Oh gitu caranya. Oke, nanti kalau aku udah gede, kamu tak sibukin lihat cicak, dalam arti yang lain. Lalu aku akan mengerjakan di belakangmu sesuatu yang kamu tidak suka. Sesuatu yang kamu tidak berkenan. Bahaya sekali pengajaran yang seperti ini. Dan ibu-ibu tahu kenapa Indonesia ini 270 juta penduduk, tetapi untuk menemukan 11 pemain sepak bola berlaga di Piala Dunia kesulitan? Karena kita tidak berqaulus sadid, yaitu anak kita sejak kecil kita tumpulkan kemampuan fisiknya. Hei jangan lari-lari, nanti jatuh. Padahal pekerjaan pemain bola 90% adalah lari. Tapi kita sejak dia kecil mengatakan jangan lari-lari nanti jatuh. Dan kalau jatuh beneran, kita bikin dia makin merasa bersalah. Lari, lalu jatuh, lalu kita bilang, tuh kan bener jatuh, dibilang juga apa? Sehingga anak ini makin self-blaming, suka menyalahkan dirinya sendiri, nanti dia akibatnya tidak percaya diri, akibatnya dia tidak mau mengambil resiko, jangan lari nanti jatuh, jangan bikin inovasi nanti takut salah, jangan gini nanti dimarahin, jangan gitu nanti diomelin, dan lain sebagainya. Dia menjadi pasif, tidak berani mengambil risiko, tidak berani berbuat inovatif, tidak berani kemudian menjadi insan yang kreatif. Atau kalau ada anak jatuh, model ibu Indonesia yang lain juga bukan qaulus sadid. Anaknya jatuh, lalu ibunya bilang apa? Batunya nakal ini, udah nggak usah nangis sayang, ini batunya udah ibu pukul nih, nakal ini batunya bikin adik jatuh ya. Ada bu yang seperti itu? Ada. Apa yang diajarkan? Ini bukan qaulus sadid. Yang diajarkan adalah blaming others. Suka menyalahkan yang lain. Nanti dia kelas 9,
Sekarang ada ya kelas 9 ya, kelas 3 SMP. Dia ditanya sama orang tuanya, "Nak, kenapa nilai matematika kamu cuma 5?" Maka dia akan menjawab, "Habis batunya nakal sih." Diubah sedikit menjadi, "Habis gurunya killer sih, nggak bisa ngajar gurunya itu." Dia akan selalu menemukan alasan untuk membenarkan, padahal dia adalah yang kurang dalam usaha. Jadi kalau dia kurang effort, kurang berusaha, dia akan selalu menemukan kambing yang berwarna hitam. Karena apa? Karena diajarin, kalau aku jatuh yang nakal batunya. Padahal salah apa batu itu? Subhanallah. Ada model ibu berikutnya. Kalau anaknya jatuh, gabrus yang dikatakan apa? "Oh udah nak, gak apa-apa, udah cuma kayak gini aja. Udah gak usah nangis, ini gak sakit ini. Cuma kayak gini kok, gak sakit." Mungkin maksudnya baik supaya anaknya ini tidak cengeng dan tidak gampang mengeluh gitu ya. Tapi kalau itu sakit beneran bagaimana? Anak ini sedang diajari untuk denial, menyangkal ketika ada rasa sakit, maka dia berlatih untuk tidak peka terhadap lingkungan. Ada orang kena musibah, dia bilang, cuma kayak begitu, biasa itu. Ada orang Palestina dijajah sama Zionis, dianiaya, diusir dari rumahnya, ditembakin, dia bilang, orang Palestina suka playing victim. Yang repot kalau orang tuanya nanti usia 65, encok pegelinu, asam urat kumat. Dia bilang sama, "Aduh nah ini sakit sekali." "Udah tua bu, jangan nangis, malu-maluin." "Aduh ini sakit bener nak, cuma kayak gitu aja biasa, nggak sakit itu bu." "Kamu kok durhaka nak?" gitu. Jangan-jangan dia diajari untuk tidak peka. Karena dulu ketika kecil dia merasakan sakit betul, bapak ibunya bilang itu nggak sakit. Saya kalau menyampaikan begini terus langsung diprotes sama ibu-ibu, "Kok salah semua Ustaz? Terus yang benar gimana?" gitu. Jadi kalau anak jatuh kita mesti ngomong apa? Saya bilang nggak perlu banyak ngomong bu. Anak jatuh, angkat, dia mau nangis sebentar, biarkan nangis, selesai salamin. "Selamat nak, kamu sudah belajar hal baru. Kamu tadi lari ya? Lain kali larinya harus lebih cepat. Soalnya lari itu ada risiko jatuh. Kamu sudah ngerasain kan jatuh? Nah besok lagi larinya harus lebih hati-hati. Lebih cepat dan lebih hati-hati. Oke, tos." Bener bu? Qaulus sadid kan itu? Iya, lari itu oke, lari itu bagus. Yang namanya lari ada risiko jatuh, maka besok harus lari lebih cepat, tapi sekaligus lebih hati-hati. Betul. Anak manjat pohon. Daripada ibu mendoakan yang jelek, contoh mendoakan yang jelek, "Nak, jangan manjat-manjat nanti jatuh." Kata malaikat, "Amin." Doa ibu. Maka bukankah lebih mengatakan, "Nak, wah mantap, alhamdulillah sudah keren, bisa sampai atas ya. Sekarang coba turun ke bawah, ibu tunggu." Padahal hatinya deg-degan, ini nanti kalau jatuh gimana. Tapi karena kalimatnya seperti itu, anak jadi pede, anak jadi kemudian tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi ini qaulus sadid ini memang tidak gampang, tidak mudah. Kadang-kadang urutan amal Ustaz bedanya itu. Ada 2 orang ibu, anaknya sama-sama susah dibangunkan dan anaknya sama-sama suka minum susu. Ibu pertama membangunkan anaknya dengan kata-kata begini, "Nak, bangun nak. Ayo bangun cepet nak. Kalau bangun ibu bikinkan susu deh. Ayo bangun. Nanti kalau bangun ibu bikinkan susu. Ayo bangun." Ibu pertama. Ibu kedua membangunkan dengan cara mengatakan, "Nak, bangun nak. Itu sudah ibu bikinkan susu untukmu. Ibu taruh di meja ya. Ayo mumpung hangat. Nanti keburu dingin loh. Bangun nak." Sama-sama capek bikin susu, sama-sama capek bangunin. Bedanya di mana bunda? Ibu pertama mengajarkan pamrih. Jangan lakukan sesuatu kalau kamu tidak mendapat sesuatu. "Nak, bangun nak. Kalau bangun ibu bikinkan susu deh." Iya kan? Nanti dia bangun, itu jadi tidak bersyukur. "Ma, aku udah bangun nih, susunya mana?" Bentar baru dibikinin, mama lelet. Tapi anak kedua diajari untuk ikhlas. "Ibuku baik banget, aku belum bangun aja udah dibikinin susu." Padahal bedanya hanya urutan kerja. Masya Allah.
Qaulus sadid, tidak mudah. Dan ini yang perlu untuk kemudian kita tegakkan di dalam pendidikan kita untuk anak-anak kita. Termasuk bagaimana kemudian kita mengajarkan anak-anak kita untuk melakukan sesuatu itu dengan niat penuh. Anak-anak sekarang ada yang tidak mengenal apa itu rasa lapar. Kenapa? Karena dia jam makan ditentukan oleh orang tua, dan kalau saatnya makan dia harus makan entah bagaimanapun caranya, ya, dengan nonton tayangan ataupun main game di HP-nya, lalu dia disuapin. Jadi dia itu sedang main game, tapi dia tidak merasakan sedang makan. Karena fokusnya pada gamenya, bukan makannya. Kalau anak saya ditawarin, nak makannya nak, enggak bah, diemin. Enggak usah dipaksa, enggak usah diskenario supaya dia makan, diemin. Nanti kalau lapar dia minta. Jadi dia kenal apa itu rasa lapar. Jadi dia tahu kalau enggak makan itu perutnya bisa sakit. Anak-anak kita perlu diajari untuk tahu hal seperti itu. Ada orang tua yang membesarkan anaknya dengan prinsip asal tidak menangis. Jadi jangan sampai nangis itu anak. Ya gimana caranya? Belikan jajanan yang dia seneng, nonton tontonan yang dia seneng, ngegame yang dia seneng. Pokoknya jangan sampai menangis. Padahal yang namanya menangis itu penting. Nangis itu secara fisik menguatkan jantung. Nangis itu, ya kalau nanti dia gede nangis itu karena Allah, karena ingat dosa, Masya Allah. Itu mata yang tidak tersentuh api neraka. Ini hal yang kemudian penting untuk menjadi catatan-catatan kita tentang qaulus sadid. Ucapan yang lurus, ucapan yang konsekuen, ucapan yang konsisten. Ada seorang bapak yang dipuji Rasulullah SAW karena konsekuen, karena konsisten. Yaitu, ya kalau dia bikin aturan, kalau dia melanggar jangan ngeles. Karena kita kadang-kadang kalau melanggar sesuatu kita ngeles. Kalau anak kita melanggar kita tegur. Sudah berdoa belum kamu? Ayo berdoa. Mau makan kok tidak berdoa? Berdoa. Lalu ayahnya sudah makan. Kok ayah nggak berdoa? Udah dalam hati. Padahal apa iya dalam hati? Kalau mau mendidik anak ya jangan dalam hati. Harus talafut supaya dia menirukan. Kan begitu. Apalagi anak-anak kita itu, ya begitu dia tumbuh, setelah usia 2 tahun, dia lebih percaya apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Dan Bapak Ibu tahu, bahwa yang namanya teladannya itu adalah orang tuanya. Dan dia selalu mengatakan orang tuanya orang baik. Karena orang tuaku orang baik, maka apa yang dilakukan orang tuaku adalah baik, dan apa yang tidak dilakukan oleh mereka adalah tidak baik. Nak, baca Quran dong nak. Enggak. Kenapa kok nggak mau? Nggak baik. Loh, baik nak, nggak baik. Apa buktinya nggak baik baca Quran itu? Ayahku nggak pernah. Nah, ayahnya itu baik. Kalau ayahnya tidak pernah baca Quran, berarti baca Quran itu tidak baik. Sesederhana itu cara mereka memandang. Sebaliknya, nak, jangan ambil barang pakai kaki nak, nggak sopan. Oh sopan. Kok tahu? Ibuku sering. Jadi ukurannya orang tuanya. Jadi orang tuanya itu bagi si anak ini orang baik. Apa yang dilakukan bapak ibuku adalah baik. Apa yang tidak dilakukan adalah tidak baik. Nah tadi saya kembali kepada orang tua tadi. Ayah yang dipuji Rasulullah karena dia menggantungkan sebuah cambuk di atas pintu. Kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, nak, kalau kalian mendapati bapak kalian ini melanggar apa yang dilarang Allah, maka masing-masing kalian punya hak untuk mencambuk bapak dengan cambuk ini. Sebaliknya nak, kalau kalian melanggar apa yang dilarang Allah, meskipun bapak sebenarnya nggak tega, meskipun bapak sebenarnya nggak mungkin untuk mencambuk kalian, bapak juga akan menghukum kalian, memberi peringatan kalian dengan mencambuk kalian dengan cambuk ini. Mungkin bapak sambil nangis, mungkin bapak sambil sedih, tapi demi tegaknya kebenaran, demi kalian supaya selalu taat kepada Allah dan jangan bermaksiat kepadanya. Faham ya nak? Masya Allah. Itu yang konsekuen dan konsisten. Kan kita kadang-kadang bikin aturan untuk anak-anak, orang tuanya enggak mentaati. Sudah melanggar, ngeles pula gitu ya. Nah itu menjadi
satu PR kita untuk memperbaiki, karena basic value kedua dari parenting kita tadi adalah qaulus sadid. Kita masuk ke basic value yang ketiga, itu ada diberikan oleh Allah kepada salah satu bapak yang jadi suri teladan di dalam Al-Quran. Namanya Luqman, sampai dia menjadi nama surah dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan tentang Luqman, walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kata Allah, dan sungguh-sungguh benar-benar telah kami anugerahkan kepada Luqman suatu hikmah. Hikmah itu adalah hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur, manfaat dari syukurnya itu semua kembali untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa kufur, tidak merugikan Allah sedikit pun, karena Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi di sini kita mendapati bahwa untuk menjadi orang tua yang baik diperlukan hikmah. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab, hikmah itu bukan cuma membedakan yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Yang disebut hikmah itu membedakan mana yang lebih baik di antara yang baik dan mana yang lebih ringan keburukannya di antara yang buruk. Itu hikmah. Dan hikmah yang kemudian diterima Luqman mengerucut pada satu sikap yang sangat indah, yaitu sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, bahwa rasa syukur kita sebagai orang tua kepada Allah juga harus diketahui oleh anak-anak kita, bahwa kehadiran mereka adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang mahal dalam hidup kita. Jangan sampai kita salah ngomong. Ibu itu apa? Emas dan perhiasan, nak. Kenapa disimpan di sini? Iya, nak, soalnya ini barang berharga. Kenapa tidak dititipkan bibi pembantu? Yo, nggak boleh, ini kan barang berharga. Jadi harus disimpan baik-baik, nggak boleh dititipkan bibi pembantu. Oh, berarti aku nggak berharga dan nggak bernilai ya? Soalnya aku sering dititipin bibi pembantu. Kena gitu ya, subhanallah. Jadi berharganya mereka itu mereka harus tahu. Kita harus mengungkapkan rasa syukur itu kepada mereka. Nah, Masya Allah, terima kasih sudah berkenan untuk menjadi buah hati kami. Engkau ini kelak yang kalau berdoa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itulah yang akan menyelamatkan ayah dan ibu di akhirat. Engkau ini yang kalau nanti beramal saleh karena apa yang ayah dan ibu ajarkan, maka pahalanya akan menjadi pahala ayah dan ibu pula. Terima kasih ya, nak ya. Kamu adalah jalan surga kami. Cium, peluk, ungkapan rasa syukur itu seperti itu. Maka Rasulullah SAW itu begitu banyak riwayat menyebutkan beliau mencium, memeluk, bermain bersama anak-anak Husain, Hasan, Usamah, Ibnu Abbas, Ibnu Ja'far, ya, Ibnu Zubair, kemudian Ibnu Umar dijejerkan rame-rame. Kemudian Rasulullah berada di hadapan mereka dan berkata, aku akan lari, siapa yang bisa menangkap aku dapat hadiah. Lalu Rasulullah lari, ya. Kemudian ternyata Abdullah bin Zubair itu yang paling gesit, naik langsung ke kepala beliau, pegang kepala. Al-Hasan dan Al-Husain pegang pundak kanan, pundak kiri ya. Ibnu Abbas, Ibnu Ja'far itu yang paling lembut gitu ya, pegang kaki gitu ya. Kemudian ada yang pegang perut. Semuanya Masya Allah. Kemudian beliau tertawa-tawa dan mengatakan, semua dapat hadiah, semua dapat hadiah. Kemudian Rasulullah SAW juga ditemui oleh Uyainah bin Hisn Al-Fazari dari suku Fazarah ketika sedang bermain dengan anak-anak, mencium dan memeluk. Pada saat itu bangsa Arab beranggapan orang tua, orang dewasa kok main sama anak kecil itu menjatuhkan wibawa, menjatuhkan haibah. Maka Uyainah bin Hisn Al-Fazari mengatakan, ya Rasulullah, ini benar engkau? Iya. Engkau bermain dengan anak-anak, menciumi, memeluk mereka? Iya. Aku punya 10 anak. Kata Uyainah bin Hisn Al-Fazari, tidak ada satupun yang aku ciumi seperti itu. Kata Nabi SAW, apa dayaku kalau Allah mencabut rahmat dari dalam hati. Saya mau belok sedikit. Ada sebuah penelitian di Inggris oleh psikolog Linda Jewett. Dia itu menemukan korelasi antara
Cukupnya anak di rumah mendapatkan pelukan, ciuman, ya, kontak fisik dan perhatian dari orang tua, dengan rendahnya resikonya nanti kalau mereka dewasa jatuh ke dalam kehidupan pergaulan bebas dan seks bebas. Ini penelitian di Inggris. Jadi anak-anak yang di rumah cukup dipeluk, dicium, diakrabi sama orang tuanya, itu lebih tidak mudah jatuh ke dalam pergaulan bebas dibandingkan anak yang tidak mendapatkan perhatian semacam itu di rumah. Kalau kita melihat sejarah bangsa Arab, apa kata Aisyah? Kalau saja ayat yang pertama turun itu, jangan minum khamr, jangan berzina, niscaya orang Arab akan berkata, kami tidak akan pernah meninggalkan khamr dan tidak akan pernah meninggalkan zina selama-lamanya. Saking sudah kecanduannya. Seperti diungkapkan Aisyah, pernikahan itu 4 macam. Satu, pernikahan normal, ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab qabul. Yang kedua, pernikahan yang disebut istibda. Istibda itu titip mencari bibit unggul. Jadi di Arab dulu dianggap wajar ada seorang suami punya istri, si suami merasa bibitnya kurang bagus, maka dia titipkan istrinya kepada seorang lelaki yang dianggap punya bibit bagus, sampai hamil baru nanti dijemput. Yang ketiga, ada nikah yang disebut sebagai pernikahan dengan cara seorang perempuan didatangi banyak laki-laki. Nanti kemudian diundi siapa laki-laki yang akan menjadi ayah dari anak yang ada dalam kandungan perempuan tersebut. Orang yang dapat undian harus jadi suaminya, tapi teman-temannya yang tidak dapat undian itu iuran untuk membiayai persalinan dan lain sebagainya untuk membesarkan anak itu. Model keempat, memang ini perempuannya sudah pasang bendera bahwa dia boleh didatangi siapapun, kemudian ketika dia hamil dipanggilkan dukun. Dukunnya ritual, komat kamit, kemudian keluar satu nama. Nah, nama itu harus bertanggung jawab jadi suaminya. Bedanya dengan yang ketiga, kalau yang ketiga karena undian, maka yang lain harus iuran. Yang keempat ini karena ditunjuk oleh dukun, maka yang lain tidak wajib iuran. Ini saking parahnya, bobroknya secara moral, itu ya, bangsa Arab. Apakah cukup dengan Allah menurunkan ayat wala taqrabuz zina? Tidak. Ternyata Rasulullah mengubah perspektif bangsa Arab. Dulu akrab sama anak kecil dianggap sebagai aib. Akrab sama anak kecil, main sama anak kecil dianggap menjatuhkan wibawa. Padahal anak kecil sangat perlu sentuhan kasih sayang orang tua dalam bentuk kontak-kontak fisik. Maka Rasulullah mengajarkan itu. Supaya apa? Ini anak-anak nanti kalau gede, itu ya, seperti ya terkait dengan penelitian tadi, ini tidak mudah jatuh ke dalam pergaulan bebas dan seks bebas. Ya, saudara, penelitian itu sebenarnya sederhana. Kalau di rumah cukup dipeluk-peluk, dicium-cium orang tua, dia nggak akan mencari pelukan dan ciuman di tempat lain, kan begitu. Tetapi itu ternyata revolusioner untuk kasus bangsa Arab, di mana kemudian mereka menjadi bangsa yang suci, padahal dulunya adalah bangsa yang keji. Ketika Rasulullah memberikan contoh kebiasaan baru berakrab-akrab dengan anak, bahkan kemudian ditunggangin menjadi kuda-kudaan oleh Hasan dan Husain sepulang dari jihad. Bayangkan umur 60-an, keliling rumah, ditunggangin cucu. Bayangkan sholat membawa Umamah binti Abil As dengan keakraban yang begitu luar biasa. Bahkan pada satu saat beliau sedang memimpin sholat, Al-Husain naik ke punggung beliau menjadikan beliau kuda-kudaan. Nabi SAW itu menunda bangkit dari sujud lama sekali sampai para sahabat berpikir yang bukan-bukan. Jangan-jangan Rasulullah wafat pas sujud ini, kok lama banget sujudnya. Ternyata setelah selesai baru beliau menyampaikan, mohon maaf tadi Husain naik ke punggungku menjadikan aku kuda-kudaan. Aku tidak ingin memutus kesenangannya sehingga aku biarkan sampai dia puas. Setelah dia turun baru aku angkat kepalaku dari sujudku. Kalau kita digangguin anak kita pas lagi sholat kan gimana caranya supaya dia kepleset gitu. Supaya kita bisa segera bangun gitu. Ini adalah hal yang luar biasa. Jadi Rasulullah itu kalau soal ibadah berusaha menanamkan kesan seindah-indahnya kepada anak. Ini anak ikut sholat jangan sampai dia trauma. Ada orang tua datang kepada kami, Ustaz, anak saya udah 11 tahun tapi kenapa nggak mau sholat ya? Lo sudah dikenalkan sholat sejak kecil belum, Bu? Wah, sudah sejak umur 2 tahun saya belikan mukena, Ustaz. Nah, pertanyaannya ketika dia umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ikut sholat sama ibu lalu gangguin ibu apain? Nah itu Ustaz, saya cubit dia. Ibu lagi sholat sambil nyubit.
Ya gimana Ustadz, masa dia ganggu orang sholat, kan dosa. Dosa besar ganggu orang sholat kan. Terus saya marah-marahi. Nah, ternyata Rasulullah tidak mencontohkan yang demikian. Anak kecil gangguin kita sholat, itu yang diganggu nggak dosa, yang mengganggu juga nggak dosa. Dan Rasulullah membiarkan dengan keakraban yang luar biasa. Di mana Rasulullah tegas? Rasulullah tegas itu soal halal haram. Hasan merangkak-rangkak. Ada kurma dimasukkan ke mulut. Merangkak-rangkak itu umur berapa? Kan berarti 1 tahunan kan? Memasukkan kurma ke mulut. Rasulullah ambil, kemudian beliau keluarkan kurma itu, kemudian beliau tuntun anak ini untuk keluarkan. Kenapa? Karena ini adalah kurma sedekah, kurma zakat. Keluarga kita dilarang makan sedekah, kata Nabi SAW. Dilarang makan zakat, itu haram untuk Al-Hasan. Sehingga disuruh keluar. Nah, kita kadang-kadang dalam soal halal haram untuk anak kita, kita lembek. Tetapi dalam soal sholat, kejam. Kan kebalik dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Ini betapa kemudian kita perlu ya menanamkan terus bahwa anak ini anugerah yang sangat berharga yang kemudian kita harus syukuri. Tes sebelum kita break untuk sholat asar, kira-kira begini, anak kita masih kecil, dia makan. Habis makan, dia bawa piringnya ke tempat cuci piring. Di tengah perjalanan, piring itu lepas dari genggaman tangannya, jatuh dan pecah berantakan. Mana yang kita komentari lebih dulu? Inisiatifnya untuk bawa piring dari tempat makan ke tempat cuci piring, ataukah jatuhnya piring yang kita komentari? Jatuhnya piring. Itu menunjukkan kita kurang bersyukur kepada anak kita. Iya kan? Harusnya kita, apalagi kita kemudian mengatakan, udah besok lagi ibu aja, makanya bikin repot aja. Nah, jangan protes kalau nanti dia sudah gede, lalu Anda suruh cuci piring, dia tidak mau. Kenapa? Ketika dia mau bermaksud baik untuk membawa piringnya ke tempat cucian saja, orang tuanya bilang, udah besok ibu aja, kamu nggak usah, bikin repot aja. Gitu. Iya kan? Tapi coba kalau kemudian kita menggunakan kalimat yang lebih tepat. Apa yang kita katakan kepada anak ini? Nah, Masya Allah hebat. Anak tanggung jawab itu namanya. Solih itu. Mau bawa piring ke tempat cuci piring ya? Oh, keren itu nak. Tapi qadarullah jatuh ya? Gak apa-apa jatuh. Yuk kita beresin. Kamu yang beresin ya? Umi yang bantu ya? Kita sekaligus mengajarkan kepada dia tanggung jawab. Dan mengajarkan bahwa dia adalah subjek utama di situ. Jadi siapa yang beresin? Dia. Padahal mungkin yang kita lakukan lebih banyak daripada dia. Tapi kita katakan bahwa subjeknya adalah dia. Tugas ibu membantu kamu untuk membersihkan. Masya Allah, ini tentu pendekatan-pendekatan komunikasi kita tentang bagaimana kemudian kita bersyukur kepada anak-anak kita. Masya Allah, ada apa itu? Baik ya, ini sebagai basic value ketiga. Tadi yang pertama takwa, yang kedua qaulus sadid, ucapan yang lurus, yang ketiga adalah hikmah, yaitu syukur kepada Allah yang kita harus wujudkan kepada mereka. Ini 3 basic value, kurikulumnya ada 5. 1 tauhid, ya bunayya la tusyrik billah. 2 muraqabatullah, bahwa Allah mengawasi dan membalas amal, yaitu ya bunayya innaha intakum mithqala habbah, dan seterusnya. Yang ketiga ibadah, ya bunayya aqimis shalah, dan seterusnya. Yang keempat akhlak, dan yang kelima adab. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha waqshid fi masyika waqdud min sautik. Akhlak dan adab. Jadi kalau basic value ini dikuasai, takwa, qaulus sadid, ucapan yang benar, dan syukur, maka kita akan sangat mudah untuk mengajarkan 5 kurikulum yang dicontohkan oleh Luqman. Tauhid, muraqabatullah, ibadah, akhlak, dan adab. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasannya nanti sesudah sholat asar, mungkin sambil juga berdialog, berdiskusi. Saya kembalikan kepada Ustaz Ruslan selaku moderator. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.